memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Ibu Kesha dan Ibu Naomi bersemangat loh. Ibu Naomi semangat kan? Semangat. Ya, kami juga mengajak anak-anak di rumah untuk bersemangat. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Happy ya dan dilanjutkan lagu KASIH. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Happy ayam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. KASIH. Sudah bersuka cita, Ibu Kesha dan Ibu Naomi juga sudah bersuka cita. Sekarang anak-anak di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan manis ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
Tuhanku dengar. Firman Tuhanku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Ku ingin bertumbuh. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Ku ingin bertumbuh subur. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eko. Kami persilakan Ibu Eko. Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Semua baik ya. Pada hari ini atau pagi ini, Bu Eko akan menyampaikan firman Tuhan yang Bu Eko beri judul Aku Cantik, Aku Cakep, yang diambil dari Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semua tangannya dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, Bu Eko akan membacakan terlebih dahulu dari kitab Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak bercermin, ya semua di rumah punya cermin kan? Apalagi kalau habis mandi ya, baik laki maupun perempuan pasti akan di depan cermin. Coba kalian sekarang di depan cermin, terus diamat-amati itu mukanya, ya. Waduh ya, ada mata yang indah ya. Terus apa lagi? Ada mulut yang lucu ya, yang imut, bibirnya merah ya. Wah, hidungnya mancung ya. Tapi Bu Eko, mata saya enggak bulat itu Bu Eko, mata saya sipit. Hidung saya enggak mancung tuh Bu Eko, hidung saya pesek. Aduh, bibirku enggak cakep Bu Eko, bibirku enggak mungil, enggak imut, agak-agak memble. Wah, anak-anak, coba Bu Eko tanya dulu. Mata, hidung, bibir ya, rambut mungkin juga semua nih, rambutmu keriting mau lurus ya. Ayo, siapa yang menciptakan?
Siapa? Iya, Tuhan Yesus yang menciptakan. Tuhan Yesus menciptakan kita sedemikian rupa. Ya enggak? Telinga ada dua, kanan dan kiri. Telinga bisa mendengar suara ayah, suara ibu kalau memanggil ya. Terus apa lagi ya? Tangan bisa mengerjakan banyak hal. Kaki yang kuat untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat ya. Kulit ya, kita dapat merasakan dingin atau panas ya. Bahkan lidah kita ya, Tuhan ciptakan sedemikian rupa untuk dapat merasakan asam, manis, pahit dan sebagainya. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan aku begitu cantik. Tuhan menciptakan aku begitu cakep. Nah, kalau Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa, ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya, kalau Tuhan Yesus sudah menciptakan kita, membentuk kita sedemikian rupa, kita punya anggota tubuh yang lengkap, ya. Apa yang harus anak-anak lakukan? Nah, yang pertama bersyukur. Ya, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan, Tuhan sudah membentuk kita sedemikian rupa. Mau yang hidungnya mancung, mau yang hidungnya pesek, mau yang rambutnya lurus, mau yang rambutnya keriting, ya, mau yang matanya lebar atau sipit. Tapi Tuhan menciptakan itu sedemikian rupa. Makanya kita harus bersyukur. Ya, tidak boleh, aduh Bu Eko, aku kok tidak secantik itu sih temanku. Ya, tidak boleh merasa sedih karena Tuhan menciptakan sedemikian rupa. Jadi harus bersyukur. Ya. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Ya, karena Tuhan menciptakan kita itu istimewa. Kalau enggak percaya ya, tanya kepada siapapun. Sidik jari kita itu tidak sama loh, meskipun itu anak kembar. Iya, mau kembar 5, kembar 4, sidik jarinya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Nanti anak-anak bisa tuh perhatikan ya, nanti anak-anak bisa kalau di rumah ada stempel itu ya, yang untuk cap itu ya, wah coba di situ disidik jari itu, pasti beda. Ya, Tuhan begitu rumit sekali membentuk kita sedemikian rupa, ya, karena kita istimewa. Makanya kita harus bersyukur, anak-anak harus bersyukur ya. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian yang kedua, ya, kalau Tuhan sudah membentuk kita, menciptakan sedemikian rupa, apa yang harus kita lakukan selain bersyukur? Yang kedua, berterima kasih. Bu, gimana aku mau berterima kasih? Aku kepengen rambut aku itu keriting, tapi kenapa Tuhan ciptakan lurus? Ya, harus berterima kasih meskipun rambutnya keriting. Sekarang kalau ke salon, ayo yang lurus mau dikeritingin, yang keriting dilurusin ya, ya enggak? Wah, harus berterima kasih loh, Tuhan sudah sedemikian rupa menciptakan kita ya. Berterima kasih Tuhan menciptakan kita. Sangat istimewa tadi ya. Jadi kita juga harus berterima kasih karena Tuhan Yesus sayang kita. Ada lagunya tuh ya. Ya. Apa itu? Yesus cinta semua anak ya. Semua anak di dunia.
kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya mau kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya kuning, rambutnya lurus, rambutnya keriting, mata sipit, ya, mata yang bulat, ya. Waduh, anak-anak mesti berterima kasih, ya, karena Tuhan sudah sayang kepada kita semua. Nah, karena itu anak-anak, kita tidak boleh rendah diri. Rendah diri alias apa? Minder. Ya. Ada loh yang hidungnya itu pesek, kepingin mancung terus operasi. Tapi apa? Malah hidungnya jadi bengkok, jadi tambah jelek. Nah, itu namanya kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih sama Tuhan, ya. Jadi nggak boleh rendah diri. Ya, rendah diri itu minder. Ya, kepingin rambutnya lurus atau aku malu karena mataku sipit, sedangkan teman-temanku matanya besar, ya, bunder-bunder, ya. Aku malu karena bibirku bukan imut-imut tapi doer. Aku malu. Tidak boleh, ya. Anak-anak juga tidak boleh saling mengejek. Ibu enggak mau lihat loh, ya, kalau ada anak-anak yang suka mengejek temennya, ya, karena temennya mungkin kulitnya lebih hitam atau kulitnya lebih putih atau rambutnya keriting, rambutnya lurus. Kita tidak boleh mengejek, ya, karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yesus, dibentuk sedemikian rupa, ya. Kemudian juga tidak boleh saling menyakiti. Anak-anak harus saling menyayangi. Dengan saudara di rumah harus saling menyayangi, dengan teman-teman di sekolah harus saling menyayangi, dengan teman-teman di gereja, di sekolah minggu harus saling menyayangi. Ya, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling membenci. Apapun keadaan kita, ya, ada yang orangnya tinggi, ada yang pendek, ya, ada yang gendut, ada yang kurus, ya. Tuhan ciptakan itu sedemikian rupa. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu semua baik, tidak ada yang tidak baik. Nah, pesan Bu Eko di sini, anak-anak itu tadi, ya. 1, tidak boleh rendah diri. Yang kedua, tidak boleh saling mengejek. Yang ketiga, tidak boleh saling menyakiti, tapi harus saling menyayangi, saling mengasihi. Karena kita masing-masing diciptakan Tuhan cantik, ya, diciptakan Tuhan cakep. Kita istimewa. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, tunduk kepalanya, kemudian lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menciptakan kami istimewa. Kami menjadi anak yang cantik, anak yang cakep, karena Tuhan menyayangi kami. Jadikan kami anak Tuhan yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Bentuk fisik kami, biarlah kami boleh mensyukurinya. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami masing-masing, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin.
kita sudah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Selalu ingat, anak-anak itu cantik dan anak-anak itu juga cakep. Oke? Nah, Ibu Keisha dan Ibu Naomi mengingatkan terus anak-anak untuk tetap sekolah minggu. Nah, minggu besok ada yang istimewa loh dari sekolah minggu. Karena minggu besok sekolah minggu istimewa, mulainya juga lebih awal. Itu dimulai pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Ada banyak hadiah menarik loh. Penasaran? Yuk ikutin ya. Nanti ibu guru agama tiap-tiap kelas akan mengirimkan linknya. Jadi bersiap-siap, hari minggu besok ingetin papa, mama, ma, pa, bangunin aku pagi ya, hari minggu aku mau ikut sekolah minggu. Oke? Yuk bersemangat. Walaupun di rumah, anak-anak harus tetap belajar firman Tuhan melalui kapel maupun melalui sekolah minggu. Jadi jangan lupa besok minggu sekolah minggu. Ada banyak hal yang spesial loh di sekolah minggu besok. Oke? Oke. Nah, ibadah kapel kita pada pagi hari ini sampai di sini. Anak-anak ingat untuk selalu tetap semangat dan tetap berdoa. Oke? Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.